Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Selamat beraktivitas. Masih dari Batam, Kepulauan Riau. Ikut prihatin atas bencana alam yang terjadi di Bali. Mudah-mudahan diberikan sabar. Untuk yang meninggal juga diberikan husnul khotimah, diterima di sisinya. Untuk pemerintah mudah-mudahan ada upaya yang proaktif membenahi Bali. Mungkin ini awal dari kebijakan yang mesti ditata. Kalau alam sudah bergerak, siapa yang bisa membendungnya? Hukum alam itu hukum yang mendekati tertinggi, karena yang tertinggi adalah hukum Allah. Teman-teman, untuk membenahi hati itu memang tidak semudah kita membenahi makanan, memasak makanan, mengolah makanan, ataupun menempatkan makanan. Katakanlah kita mau ada sendok di atas piring, kita tata sendoknya, kita taruh di atas piring, kasih gelas, kasih nasi, kasih sayur, lauk pauk dan sebagainya. Enggak semudah itu hati itu. Nah, kemarin ada teman yang ingin belajar ngaji jadi santri, minta masuk di dalam grup yang alhamdulillah juga saya kawal grupnya itu. Tapi belum lama, belum sampai seminggu udah keluar. Ya, memang hidayah itu Allah Ta'ala yang punya. Kita manusia hanya menyampaikan, berupaya, tapi tetap kembali Allah semua yang punya. Kesadaran hati itu dibangun dengan berbagai cara ya, termasuk dengan tempaan peristiwa kejadian, dengan kepahitan, dengan kepiluan, baru muncul ada kesadaran hati untuk dia berubah menjadi orang baik. Ataupun dengan ayat-ayat, ataupun dengan peristiwa dia melihat sesuatu, akhirnya dia tersadar. Banyaklah, mungkin lihat dari tulisan-tulisan di Instagram, di Facebook, TikTok, YouTube, di TV-TV, media, perbincangan warung, pembicaraan di masjid, pertikaian dan sebagainya. Itu bisa menjadikan pintu kesadaran seseorang itu terbuka. Dari sebuah perenungan hidup ya, itu pintunya macam-macam. Kadang-kadang kita melihat hujan yang turun, ada tanah yang kena hujan dari kering menjadi subur, kecuali tanah-tanah yang dengan sengaja tidak bisa menampung hujan, di aspal ataupun di keramik ya, di granit, di marmer, itu susah menerima resapan. Hati pun demikian. Rasulullah bersabda, kafa bil maut waidun, cukuplah kematian sebagai pengingat ya. Ketika semua peristiwa tidak bisa menyadarkan kita, ada satu peristiwa yang begitu dahsyat ya, itu adalah kematian. Bila teman kita, karib kita, ada yang meninggal, apakah hati kita tidak tersentuh? Kalau tidak tersentuh, dipertanyakan hati nuraninya. Saya pernah ada teman Jakarta ya, maaf sekali, dia terjerat narkoba. Ketika orang tuanya meninggal, dia ikut pemakaman, bahkan ikut memasukkan jenazah orang tuanya ke liang lahat. Tapi pada posisi dia masih sakau. Dan saya melihat dari kejauhan itu kasihan. Sampai kapan perjalanan akan seperti ini? Saya mendoakan dari kejauhan, semoga Allah Ta'ala membukakan pintu rahmat untuknya, lebih baik lagi, dan melakukan penyesalan atas apa yang sudah dia perbuat ketika orang tuanya telah tiada pindah alam. Teman-teman semua, kita diajarkan oleh orang tua berdoa ya, berdoalah dengan sungguh-sungguh dari dalam hati,
curahkan semuanya, karena dalam doa itu ada energi. Ketika doa itu terpanjatkan, percayalah, pintu langit akan terbuka dan Allah akan menyambutnya. Bila keluar dari dalam hati, itu siapa yang mampu menghalangi. Dan doa-doa orang-orang yang hatinya bersih, doa-doa orang yang teraniaya, doa-doa orang yang lagi bersuka cita, berbahagia, dan seluruh doa-doa itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, kebahagiaan untuk kita semua. Assalamualaikum.